Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahim, azzani Allah wa iyyakum ajmain, yang semoga antum semua jamaah Baitur Rahim, Masjid Baitur Rahim dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini atau ba'da subuh ini kita akan melanjutkan kajian kita, di mana dalam kesempatan ini tema atau judul yang akan kita sampaikan adalah mengenai tentang keutamaan menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, yang diantaranya merupakan jalan yang paling terbesar untuk meraih surganya Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa kembali hadir di Masjid yang mulia ini. Tentunya kita selalu meniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan sebagaimana yang maklum bagi kita bahwa tidak ada amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang dengannya kita sebagai seorang hamba bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, daripada amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Maka talabul ilmi, maka menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla jelas merupakan amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla merupakan taqarrub, bentuk taqarrub yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla di antara atau dari amalan-amalan yang lain. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Rawahu al-Bukhari. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, atau yang disebut dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hadis ini,
wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah hambaku dia bertaqarrub, dia mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dari amalan yang aku wajibkan kepadanya. Subhanallah jamaah. Kita lihat, kita perhatikan dalam hadis ini, pada firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa tidak ada amalan, tidak ada amal saleh, tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Maka thalabul ilmi jelas merupakan amalan yang Allah wajibkan kepada kita. Maka kita berharap dengan duduknya kita di majelis ilmu dalam rangka bertaqarrub mencari ilmu agama Allah Azza wa Jalla dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang wajib ini menjadi amal yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'jur, yang diganjar oleh Allah Azza wa Jalla, dan kemudian menjadi sebab di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang cintai Allah Subhanahu wa taala, tentunya atau pastinya bahkan setiap kita atau siapapun ingin hidupnya menjadi hidup yang sukses, atau dia bisa meraih kesuksesan dalam hidupnya. Siapa yang tidak ingin sukses di antara kita? Semua kita ingin sukses. Semua kita ingin menjadi orang yang beruntung, bahkan sebelum nanti di kehidupan di akhirat nanti. Sebelum di kehidupan akhirat, bahkan di dunianya setiap kita ingin beruntung. Setiap kita ingin menjadi orang yang sukses. Ya. Maka tentunya untuk meraih kesuksesan, untuk menjadi orang yang beruntung, ya, maka perlu atau bahkan wajib baginya untuk mengetahui bagaimana dia meraih kesuksesan tersebut, atau bagaimana dia dapat menempuh jalan-jalan yang dengannya dia meraih kesuksesan yang dia impikan. Karena tentunya tidak mungkin orang itu akan sukses sementara dia tidak melalui jalan-jalan yang dengannya menjadi sebab dia meraih kesuksesan. Ya, sebagaimana hal ini pernah disebutkan oleh seorang penyair yang bernama Abul Atahiyah. Ya, apa syairnya? Ya, apa isi syairnya yang populer, bahkan mungkin ada sebagian kita yang pernah mendengarnya. Ya. Di mana syair Abul Atahiyah ini, beliau pernah bersyair, tarjun najata wa lam tasluk masalikah, inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Ya, di mana syair ini, beliau ini bersyair dalam syairnya ini dengan mengatakan tarjun najata, Anda menginginkan keselamatan, Anda menginginkan kesuksesan. Walam tasluk masalikah, namun Anda tidak melewati jalan-jalannya. Gimana nih ya, mau sukses tapi dia nggak lalui jalan-jalannya, kata penyair ini. Ya. Bagaimana perumpamaan yang diberikan oleh penyair ini? Orang yang ingin mendapatkan, meraih kesuksesan, dia ingin mendapatkan keberuntungan, dia mengimpikan keselamatan dalam hidupnya, namun kemudian dia tidak berupaya. Dia tidak berupaya berjalan di jalan-jalan yang dengannya dia bisa sukses, dia bisa meraih keberuntungan. Bagaimana perumpamaannya kata penyair ini? Ya, fa innas safinata la tajri 'ala al-yabas. Maka sesungguhnya ya, perahu itu, kata beliau ini, ya, kapal itu, ya, perahu itu, kata penyair ini, la tajri 'ala al-yabas. Dia nggak mungkin, dia mustahil
bisa berlayar di atas daratan. Mungkin coba ya, jamaah. Apa pernah lihat perahu ya atau kapal laut itu dia bisa berlayar di daratan ya, yang gak ada airnya? Mungkin apa tidak? Tidak mungkin, mustahil. Maka begitu pun orang yang ingin meraih kesuksesan dalam hidupnya, kalau dia tidak menempuh jalan-jalan atau sebab-sebab yang dengannya dia bisa meraih kesuksesan, maka ini sangat mustahil tentunya dia akan meraih kesuksesan itu. Ya. Maka kesuksesan bagi seorang mukmin ini yang perlu kita ketahui. Yang tentunya orientasi kesuksesan bagi seorang mukmin berbeda dengan orientasi kesuksesan ya pada selain ini. Maka kesuksesan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, atau bagi seorang mukmin, sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Kenapa kita kata banyak ayat? Karena ternyata dalam Al-Quran Allah menyebut berulang kali kata-kata kesuksesan, kata-kata keberuntungan. Banyak yang kita dengar ya, kita kalau antum baca Al-Quran, banyak sekali Allah menyebutkan kata-kata keberuntungan, kesuksesan. Maka demikianlah kesuksesan yang besar, keberuntungan yang agung, dan seterusnya ya. Kita ambil contoh misalnya dalam surat An-Naba ayat 31 misalnya ya, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut keberuntungan atau kesuksesan, dan ternyata itu diraih dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, misalnya kita berikan contoh di antara yang surat An-Naba ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna lil muttaqina mafaza ya. Mana yang menunjukkan kata keberuntungan ini di kata mafazan ya. Mafazan ini adalah diambil dari fiil ya, faza yafuzu fawzan wa mafazan, yang maknanya adalah beruntung, sukses ya, atau selamat ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Naba ayat 31 ini Allah menyebut kata kesuksesan atau keberuntungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inna lil muttaqina mafazan. Sesungguhnya keberuntungan, sesungguhnya kesuksesan itu adalah bagi atau disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti ini menunjukkan ya, kesuksesan itu betul-betul ada, dan itu diberikan, dan jalannya kata Allah Azza wa Jalla dengan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah menuntut ilmu agama Allah, dia merupakan bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebab ketakwaan itu tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu ya. Maka para mufassir ketika menafsirkan surah An-Naba ayat 31 ini ya, yang dimaksud dengan kata mafazat, dengan kata keberuntungan atau kesuksesan ini, itu maksudnya adalah manjan minan nar ilal jannah, atau sebagaimana, atau maksudnya adalah keselamatan, kesuksesan seseorang itu manakala dia selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ternyata banyak ya penjelasan kesuksesan yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla yang hakiki bagi seorang mukmin itu adalah manakala seorang hamba itu dia selamat dari api neraka Allah Azza wa Jalla, selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat, dan kemudian dia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka itulah kesuksesan sesungguhnya bagi seorang yang mukmin, bagi seorang mukmin. Sebagaimana kata mafaza ditafsirkan oleh banyak para mufassir, ya sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesuksesan dan keberuntungan yang sesungguhnya. Seperti halnya misalnya Mujahid rahimahullah, beliau ketika menafsirkan surat An-Naba 31 ini, beliau mengatakan fazu bi an-naju minan nar, bi an-najau minan nar ya,
Di mana yang dimaksud dengan kesuksesan bagi orang yang bertakwa yang dimaksud dalam surat An-Naba 31 ini, itu maksudnya mereka betul-betul sukses dengan mereka selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau antum belum ada jaminan selamat dari api neraka, belum sukses berarti. Ya. Kalau kita nanti di akhirat tidak selamat dari api neraka, maka kita bukan orang yang sukses, bukan orang yang beruntung. Juga sebagaimana Qatadah radhiyallahu anhu, ya, di mana Qatadah mengatakan, ya, mafazan minan nar ilal jannah wa min azabillah ila rahmatih. Yang dimaksud kesuksesan pada ayat atau surat An-Naba 31 ini, itu maksudnya adalah mafazan minan nar, kesuksesan dengan selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keselamatan, kesuksesan dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sungguhnya kesuksesan. Dan juga sebagaimana diterangkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa sungguhnya hamba yang sukses. Siapa yang hakikatnya meraih keberuntungan yang sesungguhnya dalam perspektif atau dalam sudut pandang Allah Azza wa Jalla ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185 ini, Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala juga pada ayat ini, pada surat Ali Imran ayat 185, Allah kembali mendefinisikan dengan secara jelas dan gamblang siapa sungguhnya hamba yang sukses. Ya, jadi kalau kita lebih jelas lagi, ya, kesuksesan yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla bagi seorang hamba itu betul-betul dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 185 di antaranya. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar." Ya, maka barang siapa yang dihindarkan, zuhziha maknanya dijauhkan. Dijauhkan, dihindarkan dari api neraka Allah. Berarti kalau dijauhkan diselamatkan oleh Allah. Ya. Dia jauh dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Dan kemudian orang itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebut orang ini faqad faza, maka sungguh dia adalah orang yang sukses, kata Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh dia adalah orang yang beruntung, orang yang sukses. Siapa yang menyebut sukses? Ya, orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini menunjukkan hakikat yang sesungguhnya. Kesuksesan dan keberuntungan, kemenangan bagi seorang mukmin, bagi seorang hamba Allah Azza wa Jalla, itu jelas-jelas dinyatakan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala nanti di akhirat dia adalah termasuk orang-orang yang dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka Allah Azza wa Jalla, dihindarkan dari azab Allah yang begitu pedihnya, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, maka dialah orang yang sungguhnya meraih kesuksesan dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga pada ayat ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan yang diraih seorang hamba di dunia sungguhnya bukan kesuksesan yang hakiki. Ya. Di mana dengan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Kehidupan dunia dan semua kesuksesan yang kita raih di dunia, kata Allah, illa mata'ul ghurur, kecuali dia hanyalah kesenangan, kesuksesan yang menipu, kata Allah Azza wa Jalla. Kita lihat banyak orang hari ini seakan-akan dia merasa telah sukses dengan dunia yang telah dia raih.
dengan kekayaan, jabatan, kehormatan, titel dan seterusnya, pendidikan dan seterusnya, yang seakan-akan ketika dia mencapai semua itu dia merasa orang yang paling sukses hidupnya. Dia tertipu, ya. Dia terpedaya dengan semua itu. Padahal semua itu tidak menjamin, dengan dia meraih kesuksesan dunia tidak menjadi jaminan kemudian dia akan sukses di akhirat nanti. Siapa yang bisa menjamin? Apakah ada orang yang menjamin dengan pendidikannya, dengan jabatannya, dengan kekayaannya yang melimpah, ya, dengan hartanya yang didepositkan di mana-mana, itu akan menjamin keselamatannya dari api neraka Allah Azza wa Jalla dan menjamin dia bakal masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla? Ada yang menjamin? Nggak ada yang menjamin. Siapa bisa menjamin? Ya. Bukankah nanti harta kita nggak bermanfaat di akhirat? Bukankah semua jabatan yang kita sandang, kekayaan yang kita telah meraih, ya, harta dunia yang kita telah memegangnya di dunia, apakah ada yang bisa menjamin apakah itu nanti akan bermanfaat? Tidak bermanfaat. Ya. Hari di mana kata Allah, la yanfa'u malu wala banun. Harta bahkan anak-anak kita nggak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga dalam ayat-ayat yang lain, Allah juga menyebutkan kata-kata keberuntungan, kesuksesan, bahkan diikuti dengan Allah sifati keberuntungan yang besar, keberuntungan yang nyata, yang sesungguhnya, yang begitu besar dan agungnya. Itu kapan disebutkan orang itu meraih keberuntungan yang besar? Seperti misalnya dalam surat Al-Buruj ayat 11 misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Kita lihat Allah lagi-lagi menyebutkan kata-kata al-fawz. Makna al-fawz mafazan, sama ya, itu akar yang sama, fawzun, mafazun, ya. Ini adalah kata-kata yang sama. Di mana juga pada surat Al-Buruj ini Allah juga menyebutkan kata-kata keberuntungan dan kesuksesan. Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang beriman, kata Allah. Ya, makanya ini jalan-jalannya menunjukkan. Ya. Allah menyebutkan jalan-jalan kesuksesan dengan beriman berarti. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh, lahum jannatun, maka bagi mereka balasan berupa surga-surga, berupa mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Tentunya dengan sebelumnya diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang mengalir surga-surga itu sungai-sungai di bawahnya. Lalu kemudian Allah menyebutkan orang yang meraih surga Allah, orang-orang yang mendapatkan balasan dari keimanan dan amal solehnya berupa surga-surganya Allah Azza wa Jalla. Dengan Allah memasukkan mereka dalam surga Allah Azza wa Jalla, maka disebut apa semua ini, peraihan ini? Allah mengatakan zalikal fawzul kabir, kata Allah. Itulah kesuksesan yang besar, kata Allah. Itulah kesuksesan yang besar, keberuntungan yang besar, kata Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya, apalagi yang kita nanti, yang kita impikan? Bukankah setiap kita ingin beruntung dan bersukses? Atau juga sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaminkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum atas semua keimanan dan amal saleh yang mereka lakukan dengan mereka berupaya meniti jalan Nabi-Nya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat At-Taubah 100 misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyebutkan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajma'in, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan
radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar dzalikal fawzul azim. Ya. Allah lagi-lagi menyebut kata al-fawz di sini ya. Siapa orang yang meraih keberuntungan dan kesuksesan yang besar, kata Allah Azza wa Jalla, sebagaimana itu diberikan kepada para sahabat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat ini, surat At-Taubah 100 ini, dalil yang menunjukkan para sahabat secara umum mereka ya di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Walaupun ada penyebutan secara khusus ya yang dijamin oleh Rasulullah, misalnya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ya, Utsman fil jannah, dan seterusnya. Maka tapi secara umum para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajmain, mereka adalah orang-orang yang telah dijamin kesuksesannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dengan Allah masukkan mereka ke surga, dan ini adalah ayatnya. Ini adalah dalil ya bahwasannya meniti jalannya para sahabat adalah jalan kesuksesan. Ya. Meniti jalan-jalannya para sahabat adalah sebab untuk meraih kesuksesan yang hakiki. Karena mereka adalah orang-orang yang telah dijamin kesuksesannya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita mau sukses kan biasanya kita mencari tahu siapa orang-orang yang telah sukses gitu kan ya. Betul nggak? Kalau antum misalnya mau sukses, tapi yang antum ikuti orang-orang yang kalau setiap usaha gagal, kira-kira bakal sukses gitu? Wallahu a'lam. Atau mungkin belajar ya kegagalannya mungkin ya, sehingga antum nggak ikuti kegagalannya tuh ya, jalan-jalan kegagalannya. Tapi yang paling simpel adalah kita lihat siapa orang yang sukses sebelum kita, ya kan, gitu kan? Kira-kira kalau mau sukses, dulu ada fulan ayah anak sukses. Beliau ketika usaha sukses caranya begini. Ini jalan yang ditempuh oleh ayah anak sehingga dia sukses hidupnya. Kan gitu ya? Kita berusaha untuk mencari tokoh-tokoh orang-orang yang sukses sehingga kita bisa meraih kesuksesan bagaimana mereka telah meraih. Maka begitu pun meraih kesuksesan akhirat. Siapa yang harusnya kita lihat? Tentunya orang-orang yang telah dijamin kesuksesannya oleh Allah Azza wa Jalla. Selain Nabi SAW tentunya adalah para sahabat. Ya, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 100 ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah mengatakan was-sabiqun al-awwal, generasi yang mendahului kita. Generasi pertama yang mendahului kita. Ya, yang mendahului kita dalam keimanan dan keislaman. Siapa ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minal muhajirin wal ansar. Ya, dari orang-orang muhajir dan ansar. Siapa ini? Siapa al-muhajirun wal ansar? Para sahabat, tidak lain dan tidak bukan ya bahwasanya tafsir ya orang-orang muhajirun wal ansar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendahului kita dalam keimanan dan keislaman, yang telah memeluk agama Islam yang pertama yang dibawa dan diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang Allah sebutkan, keutamaan apa yang Allah sebutkan pada mereka? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, para tabi'in ya. Para tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Ya, Allah menyebut setelah menyebutkan para sahabat, ya. Lalu Allah kemudian juga menyebutkan orang yang sukses ini, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat ini dengan baik. Diikuti betul-betul dengan betul mereka ikuti jalan-jalannya para sahabat ini. Apa jaminannya? Apa keutamaan yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla dengan kita mengikuti para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, apa jaminannya? Oh, ya, jaminan buat para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala meridhai, mencintai mereka ini, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa radu'an,
dan mereka pun ridho cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat, Masya Allah ini ya. Ini kalau kita mencintai Allah Azza wa Jalla, itu hanya baru sebatas pengakuan kita sepihak, ya kan? Betul? Ya, antum cinta gak sama Allah? Cinta. Tapi belum tentu Allah mengaku cinta kita, ya kan? Ya, siapa yang menjamin cinta kita diakui oleh Allah Azza wa Jalla? Tapi ini para sahabat Nabi SAW, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan kecintaan dan keridhaan Allah pada mereka. Masya Allah. Allah sudah mengatakan radhiyallahu anhum. Allah ridho. Ridho itu apa sih? Cinta, ya. Allah cinta, ridho. Misalnya orang tua, anak ridho deh sama kamu deh, gitu ya. Nah ya, ridho, cinta dan sepenuhnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas pada ayat ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta, ridho kepada para sahabat. Bahkan Allah mengakui pula, Allah menyatakan kecintaannya, dan Allah mengakui kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling penting juga, ya. Wa radu'an, dan mereka ridho dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama mengikrarkan dirinya cinta kepada para sahabat. Lalu kemudian Allah yang kedua, ya, mengakui kecintaan para sahabat yang sesungguhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya. Kemudian apalagi yang keutamaan yang Allah jamin, yang Allah berikan kepada para sahabat ini, orang-orang yang mau mengikuti mereka ini, yang mau mengikuti jalan mereka ini, Allah mengatakan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan, a'adda maknanya menyiapkan, menyediakan, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan, ya, telah menyiapkan lahum bagi mereka apa yang disiapkan oleh Allah atas keutamaan, atas keimanan, atas amal soleh yang mereka telah lakukan dengan mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Allah mengatakan Allah telah menyediakan buat mereka jannatin tajri tahtal anhar. Allah telah menyiapkan untuk mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kecintaan kepada Allah yang Allah berikan kepada mereka, yaitu berupa surga-surga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajri tahtal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menyebutkan perolehan atau perayaan semua ini dengan Allah mengatakan apa di akhir ayat ini? Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kesuksesan yang besar, kata Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka sebagaimana tadi Abul Atahiyah mengatakan, orang yang sukses dia wajib meniti jalan kesuksesan. Gak akan mungkin sukses, kata Abul Atahiyah, gak mungkin orang itu akan meraih kesuksesan, menjadi orang yang sukses, kalau dia tidak berjalan di jalan-jalan yang dengannya dia meraih kesuksesan, ya. Maka apa di antara jalan kesuksesan yang hakiki bagi seorang mukmin dengan dia dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jelas, ya, sebab terbesar, kata para ulama, sebab terbesar yang dengannya seorang hamba meraih kesuksesan yang hakiki di akhirat nanti, dengan dia dijauhkan, dihindarkan dari api neraka Allah dan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan jalan baginya, diberikan taufik untuk betul-betul berada di jalan yang dengannya dia menuju dan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, adalah talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pernah barangkali menyebutkan suatu kisah, ya, seorang yang bernama Qusair bin Qais rahimahullah, ya. Qusair ini diantara seseorang yang masih mendapatkan hidup bersama para sahabat Nabi, bersama seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, ya. Sebagaimana riwayat ini diriwayatkan, ya, dalam riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, di mana Qusair bin Qais ini dia pernah mengatakan, dia mengkisahkan, ya, yang
di dalam kisah ini menunjukkan dalil bahwa di antara jalan-jalan kesuksesan untuk meraih kesuksesan yang hakiki, itu adalah dengan menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Dengan berupaya berjalan yang di jalan itu dia betul-betul meniatkan untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla dan meraih ilmu tersebut. Maka Quthair bin Qais ini dia mengatakan kuntu jalisan ma'a Abi Darda radhiyallahu anhu fi Masjid Dimashq. Pernah kita sampaikan ya di sini? Pernah belum saya Kata Quthair bin Qais, saya pernah duduk bersama sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu di Masjid Damaskus. Damaskus ini di mana? Suriah ya, di Suriah. Lalu kemudian saat itu kata Quthair, saat aku bersama Abu Darda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah masjid di Damaskus, fa'atahu rajulun, maka datanglah seorang lelaki. Di mana lelaki ini kemudian dia mendatangi Abu Darda, lalu kemudian berkata kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, ya Abu Darda, ataituka min madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataituka minal Madinah, Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Darda, kata orang ini yang datang ketika Quthair sedang bersama Abu Darda, wahai Abu Darda, aku ini datang kepadamu dari Madinah, Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah Munawwarah, Madinah Munawwarah. Berarti jauh apa tidak ini? Dari Madinah ke Suriah jauh ini. Menempuh jarak sekitar 1.900 kilometeran. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Abu Darda, aku mendatangimu dari Madinah Rasulullah, dari Madinah Munawwarah ke Damaskus ini. Itu semata-mata li haditsin balaghani annaka tuhadditsu balaghani annaka tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata untuk menuntut untuk belajar sebuah hadis atau satu hadis, kata orang ini. Saya datang kepadamu jauh dari Madinah ke Damaskus ini, kata orang ini, semata-mata saya berniat untuk mempelajari sebuah hadis yang telah sampai beritanya kepadaku bahwasanya engkaulah yang langsung meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ini orang ini jalan dari Madinah ke Damaskus ini. Anda bayangkan. Lalu kemudian Abu Darda saat itu bertanya kepada orang ini. Dalam riwayat yang lain Abu Darda bertanya kepada orang ini, fama jaa bika tijarah, apakah engkau ini datang kepadaku ini atau yang membawa kamu ke sini ini adalah karena sebuah bisnis? Jangan-jangan ini bukan untuk hadis, itu mah hanya alasan antum aja kan ya. Jadi ditanyakan oleh Abu Darda, dipastikan, masa sih kamu jauh-jauh dari Madinah ke Damaskus ini untuk belajar sebuah hadis dari saya? Nggak mungkin, gitu ya Mas Abu Darda. Jangan-jangan engkau ini yang menghantarkan kamu ke Damaskus ini karena mungkin ada sebuah bisnis yang kau ingin jalankan di sini, yang kau ingin raih di sini. Kata orang ini, lah, bukan ya Abu Darda. Fama jaa bika ghayr, atau barangkali yang lainnya, atau tujuan-tujuan yang lainnya, kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata orang ini, lah, bukan, betul-betul untuk keperluan ini, kata orang ini. Maksud betul-betul orang ini lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala dia berjalan dari Madinah ke Damaskus semata-mata berniat dalam jalannya, dalam langkahnya, dalam jalannya menuju Damaskus ini untuk menuntut ilmu agama Allah azza wa jalla, untuk belajar sebuah hadis yang betul-betul dia ketahui. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Subhanallah jamaah. Maka barulah Abu Darda kemudian menyebutkan hadisnya. Apa yang dikatakan Abu Darda? Barulah Abu Darda mau mengajarkan kepada orang ini hadis yang dimaksudnya, yang diinginkan. Maka Abu Darda kemudian mengatakan, sami'tu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Darda. Dengar langsung, sami itu berarti langsung. Abu Darda betul-betul mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya. Apa itu bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diinginkan oleh orang ini, yang ingin dia pelajari, sehingga yang membuat dia, mendorong dia, menghantarkan dia ya menuju dari Madinah ke Damaskus ini untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Darda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan min turukil jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal alim la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi wal hitani fi jawfil ma wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warathul ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abu Darda menyebutkan hadis yang diinginkan oleh orang tersebut, yang dia ingin menuntutnya, mempelajarinya, mengetahuinya dari Abu Darda. Dengan jauh dia menempuh dari Madinah ke Damaskus ini. Maka Abu Darda menyebutkan Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, man salaka tariqa, barang siapa yang berjalan di suatu jalan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaltamisu fihi ilman, yatlubu fihi ilman, yang pada jalan itu dia berupaya untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Karena ilmu yang dimaksud pada hadis Nabi adalah, kata para ulama, ilmu syar'i, ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Qaulullah wa qaulur Rasul. Kalau kita ditanya apa itu ilmu, ya, apa itu ilmu jamaah? Maka para ulama mengatakan ilmu itu adalah qaulullahi wa qaulur Rasul. Ucapannya Allah Subhanahu wa taala dan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu. Berarti apa? Al-Qur'an dan al-hadis. Ya, kita lihat bagaimana orang ini meniti jalan dari Madinah ke Damaskus untuk qaulu Rasulullah, untuk hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan di sebuah jalan, di suatu jalan yang di dalamnya dia berniat, ya, dia ingin menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, ya, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar agama yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah. Maka apa jaminannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa keutamaan dan jaminan keberuntungan bagi orang tersebut? Rasulullah mengatakan, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya. Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul, ya, bahwa menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Bahkan dimulai dari berjalannya keluarnya kita dari rumah kita, bahkan diantaranya kita berjalan menuju tempat di mana di tempat itu kita akan menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Maka dari mulai kita melangkah kaki kita, itu menjadi sebab-sebab dimudahkannya seorang hamba untuk masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Tentunya kalau dia melakukannya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah ini. Berarti ini apa? Maka para ulama dari hadis ini,
Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu agama Allah merupakan jalan terbesar di antara jalan-jalan, ya, yang dengannya seorang hamba akan dijamin mendapatkan keberuntungan, kesuksesan hakiki, yaitu masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya. Kembali Rasulullah menyebutkan, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat, kata Nabi SAW, dia meletakkan sayap-sayapnya itu dalam rangka menunjukkan ridwan li talibil ilm. Dia ridha, ya, dia senang dengan orang yang menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Berarti menyebabkan apa? Berarti menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebab di mana para malaikatnya Allah Azza wa Jalla. Kenapa disebut para malaikat oleh Rasulullah? Karena tidak ada makhluk, ya, yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan yang sempurna, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Daripada malaikat, ya. Dan ini menunjukkan ridhonya malaikat adalah menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Menunjukkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan juga doa. Bahkan di dalamnya ada istighfarnya malaikat, doanya malaikat buat orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemudian Rasul melanjutkan, ya, pada hadis ini Rasul mengatakan, wa innal alim la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi wal hitani fi jawfil ma. Kata Nabi SAW, kembali untuk menunjukkan kenapa Rasul menyebutkan malaikat, ya, ridhonya malaikat. Maka di antaranya apa? Ridhonya malaikat dan semua orang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu betul-betul Allah membuat mereka ridho kepada orang untuk ilmu agama Allah Azza wa Jalla, sehingga semuanya mereka akan meminta beristighfar kepada Allah Subhanahu, sebagaimana disebutkan Rasulullah pada hadis berikut ini. Nabi SAW mengatakan, wa innal alim, dan sungguhnya orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang berilmu, baik itu dengan dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengajarkannya. Jadi kalau kita mengatakan alim, itu maksudnya adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan belajar ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut setelah dia meraihnya dan mengamalkan untuk diri. Itu seorang alim berarti, ya. Dia termasuk dalamnya include adalah orang yang menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Karena nggak mungkin dikatakan alim kalau sebelumnya dia tidak menuntut ilmu agama Allah. Ya, maka penyebutan Rasulullah al-alim itu maksudnya adalah orang yang mencari belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajarkannya setelah itu. Apa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ini akan kembali bermuara menjadi sebab kesuksesan dia yang hakiki di akhirat. Rasulullah mengatakan, dan orang yang alim, orang yang menuntut ilmu agama Allah, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama Allah dan mengajarkannya, la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi wal hitani fi jawfil. Betul-betul semua penduduk yang ada di langit dan di bumi Allah Azza wa Jalla, bahkan ikan-ikan yang berada di dalam air, mereka beristighfar, kata Nabi. Mereka semuanya beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang alim ini. Subhanallah, jamaah. Ya, kenapa beristighfar, jamaah? Kenapa meminta ampun? Bukankah ketika seorang hamba itu diampuni dosanya oleh Allah, maka juga menjadi sebab dengannya dimasukkan surga Allah Subhanahu. Karena dosa-dosa yang belum diampuni akan menjegal. Bukankah dosa yang masih ada, yang masih melekat pada seorang hamba di akhirat itu akan menghalangi seorang hamba untuk meraih kesuksesannya hakiki masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang dosanya belum diampuni oleh Allah, ya, maka untuk dibersihkan dosa-dosanya itu berarti harus dimasukkan ke neraka Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi, ya, orang itu akan bisa melalui dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan
apa yang harus dulunya? Dengan diampuni dulu dosa-dosanya. Bukankah begitu jamaah? Ya. Maka banyak ayat-ayat yang menyebutkan sebelum orang itu dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka sebelumnya adalah diampunkan dulu dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Yukaffir ankum sayyiatikum, ya, wa yudkhilkum jannat. Ya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala asallallahu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian dan kemudian memasukkan kalian ke surga. Berarti diampuni dosa dulu baru masuk surga. Jadi nggak mungkin orang masuk surga masih ada dosanya yang belum diampuni. Ya, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan dengan diampuni dosa itu, ya, maka itu jelas menjadi kepastian orang itu akan masuk dalam surga. Ya, sebagaimana Allah ketika menyebutkan bahwa ada dosa-dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, itu menunjukkan apa? Orang itu nggak akan pernah masuk surga berarti. Ketika Allah menyebutkan misalnya dalam surat Ali Imran, dalam surat An-Nisa 14, ya, ketika Allah menyebutkan ada orang-orang yang dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah, yaitu dengan sebab kesyirikan. Contohnya, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengatakan sungguhnya Allah, ya, tidak akan mengampuni dosa hambanya yang melakukan kesyirikan kepadanya, dan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kita lihat jamaah. Berarti kalau tidak diampuni dosanya, berarti dia tidak akan pernah masuk surga. Jadi nggak pernah ada orang masuk surga itu masih menyisakan dosanya, nggak mungkin. Ya. Dan ini dibuktikan pada ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, ya, dosa orang atau hamba yang berbuat syirik kepadanya, dan mengampuni dosa-dosa selain itu. Ini menunjukkan orang yang berbuat syirik kepada Allah ketika dia meninggal dunia maksudnya, dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa kesyirikannya, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak diampuni oleh Allah, menunjukkan dia tidak akan pernah masuk dalam surga Allah untuk selama-lamanya. Sebagaimana Allah menegaskan kembali bahwa pelaku kesyirikan, ya, di mana tidak akan pernah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan surat Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah, ya, harramallahu faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Allah mengatakan, ya, innahu man yusyrik billah, sungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ancamannya atau konsekuensi yang diberikan Allah kepada orang yang berbuat syirik ini? Apa jamaah? Allah mengatakan faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Ya, ini menunjukkan apa? Kenapa orang yang berbuat syirik itu diharamkan masuk surga? Maka di antaranya sebabnya dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kesyirikan itu selama-lamanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang sehingga dengan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab di mana Allah mengharamkan dia untuk masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah kembali menegaskan wa ma'wahun nar, tempat kembalinya yang layak hanyalah neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada satu penolong pun yang menolongnya, menyelamatkan dia, mengeluarkannya dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat jamaah, pada hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala sebab terbesar, potensi yang paling besar seorang itu akan mendapatkan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak jamaah? Ya, kenapa kita katakan bahwasanya menuntut ilmu agama Allah sebab terbesar meraih ampunan Allah Azza wa Jalla? Ya. Bagaimana tidak? Kalau orang-orang semua penduduk di langit dan di bumi sebagaimana disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan semua ikan yang ada dalam air itu, kata Nabi, ya, mereka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ampunan kepada orang yang menyibukkan diri menurut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Kira-kira diampuni enggak? Ini yang berdoa ini,
Kita katakan bukan hanya segelintir orang, bukan segelintir makhluk. Ya, ini Nabi mengatakan yang berdoa meminta ampunan kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang muslim agama Allah ini, itu Rasulullah menyebutkan semua penduduk di langit dan penduduk di bumi, bahkan semua ikan di air. Subhanallah. Berapa tuh ikan aja? Kita nggak nyebutkin ya penduduk langit dan bumi ini. Ikan aja deh. Ya. Ini kata Nabi semua ikan di air, kata Nabi SAW. Air itu banyak ya, berarti laut, sungai ya. Mungkin di got, di selokan ya. Air, itu ada ikan. Berapa tuh jumlahnya? Miliaran, triliunan mungkin ya, kita nggak tahu, nggak terhingga mungkin jumlahnya. Itu semuanya dipastikan oleh Nabi SAW, ya, semuanya beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Belum yang ada di langit semua malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum semua yang ada di bumi, makhluk Allah Subhanahu di bumi. Berarti ini ya. Maka ketika seorang itu diampuni, dijamin ampunannya oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu sebab terbesar dia meraih kesuksesan yang hakiki untuk masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa inna fadl alim 'ala al-'abid ya ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan sungguhnya keutamaan orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, ya, sehingga dia menjadi orang yang disebut dengan orang yang alim, orang yang berilmu. Dengan dia sibukkan dirinya menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ya, maka keutamaannya kalau dibandingkan, kata Nabi SAW, dengan orang yang abid. Apa itu orang yang abid? Orang yang sibuk dengan ibadah, tapi sebagian besar ibadahnya tidak diiringi, tidak didasari dengan ilmu. Dengan orang yang alim mungkin ibadahnya tidak seberapa mungkin, tapi setiap ibadahnya selalu dia dasari dengan ilmu yang dituntut. Ya. Maka Nabi memberikan perumpamaannya, kal qamari lailatal badri, seperti bulan di malam purnama, kata Nabi SAW, di malam ke-14, 13, 14, 15 ya, malam purnama itu ya, yang bulannya lagi gede-gedenya, lagi terang-terangnya itu ya. Ya. Ala sa'il kawakib, dibandingkan dengan seluruh bintang, planet-planet yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang lebih bersinar? Ya, untuk menunjukkan keutamaan bulan purnama ini, sinarnya, cahayanya ini, yang begitu terangnya, yang mengungguli semua bintang-bintang di langitnya Allah Azza wa Jalla. Begitulah perumpamaan orang yang alim di dasar. Dia dibandingkan dengan orang yang abid. Mungkin banyak orang ahli ibadah, banyak ibadah yang dilakukannya. Betapa banyak ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, namun ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diganjar oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan hanya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Kenapa? Ketika orang melakukan ibadah tidak didasari ilmu yang sahih. Bukankah ibadah itu menjadi ibadah yang sia-sia, jamaah? Bukankah setiap ibadah dilakukan seorang hamba yang tidak didasari dengan ilmu yang sahih? Ya. Seperti tidak dasarnya dengan mengikuti sunnah Nabi. Bukankah tadi kita katakan ilmu yang sahih itu adalah qaulullah wa qaulur rasul, firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabdanya atau hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang dia beribadah, dia banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, namun dia tidak didasari dengan hadis, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah itu kesia-siaan, jamaah? Bahkan ibadah yang tertolak. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Di mana Nabi SAW menegaskan, memastikan, man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, ya, suatu ibadah, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah kami, tidak ada ilmu yang kami ajarkan pada ibadah tersebut, kata Nabi. Yang ibadah itu tidak didasari atas perintah dan ilmu dari kami, kata Nabi SAW. Bagaimana ibadah ini, kata Nabi? Fahuwa raddun, maka ibadah atau amal itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tadi kita katakan, barangkali betapa banyak ibadah yang dilakukan seorang hamba bukan menjadi sebab kecintaan Allah kepada orang yang melakukan ibadah ini, tapi justru menjadi sebab kemurkaan Allah kepadanya. Kok bisa? Bisa kita mengatakan, kok bisa Bapak? Kok bisa jamaah ada orang yang banyak ibadah,
namun ibadahnya tidak mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla, tidak memasukkan dia ke dalam surga Allah, meraih kesuksesan yang hakiki. Tapi justru sebaliknya, mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan menyebabkan dia masuk dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ya. Di mana letaknya jamaah? Ya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya orang yang beribadah yang tidak didasari dengan ilmu yang sahih, yang seperti misalnya tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan disunnahkan oleh Nabi SAW, itu bukan hanya amalnya, ibadahnya tertolak, tapi juga menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kedurhakaan dan pembangkangan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kenapa itu? Bukankah Allah menyuruh setiap hamba itu untuk mentaati Rasulullah, untuk mengikuti Rasulullah SAW, bahkan secara khusus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika orang tidak beribadah dengan mentaati Rasulullah SAW, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, bukankah ini sebuah pembangkangan jamaah? Bukankah ini dikatakan ketidaktaatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla? Berarti kalau tidak taat berarti bermaksiat. Karena lawan taat adalah lawan maksiat. Karena lawan dari ketaatan kepada Allah berarti kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti hakikatnya orang yang beribadah yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, atau dengan kata lain tidak didasari dengan ilmu yang benar, maka sungguhnya itu bukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi sungguhnya hakikatnya apa? Kemaksiatan. Karena sungguhnya orang ketika beribadah dengan tidak mengikuti sunnah, dia sedang membangkang Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia sedang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyuruh kita beribadah, beramal, berbuat dengan kita diperintahkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa 80, Allah mengatakan, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia betul-betul telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jamaah, dalam ayat ini Allah memberikan syarat. Ya, kata man di sini adalah syartiyah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kapan orang itu dikatakan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan itu? Kapan seorang hamba dikatakan seorang yang betul-betul taat kepada Allah? Ya, bukan sekedar dia mengaku-ngaku ya Pak. Ya, ana taat sama Allah jamaah. Ya, fulan taat tuh sama Allah. Gimana kita bisa tahu? Apa standar? Ya, apa standar seorang hamba itu kita katakan dia adalah orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, maka Allah menyebutkan dalam ayat ini, Allah mengatakan man yuti'ir rasulah, barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu taat kepada Rasulullah? Mengerjakan yang diperintahkan oleh Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang. Itulah taat. Itulah ketaatan sesungguhnya kepada Rasulullah. Dengan mengikuti Rasulullah, mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ketaatan sesungguhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Rasulullah syarat terbesar, syarat mutlak, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, ketaatan seorang hamba kepada Allah. Allah mengatakan barang siapa yang mentaati Rasulullah, faqad, kata Allah, maka sungguh dia betul-betul telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin kalau ada orang yang mengatakan, mengklaim dirinya taat kepada Allah, sementara dia jauh dari mengikuti sunnah Nabi SAW, sementara dia tidak mau beribadah, mencari tahu bagaimana ibadah yang sebenarnya, yaitu dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka bukan orang yang taat. Ya, dia orang yang durhaka. Kalau tidak taat, apa namanya? Durhaka, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apakah bukan itu kedurhakaan ketika Allah menyuruh kita beribadah dengan mengikuti Rasulullah, lalu kita beribadah dan mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ini kedurhakaan jamaah? Bukankah ini sebuah pembangkangan terhadap Allah Azza wa Jalla? Bukankah Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 7 misalnya, Allah betul-betul mengatakan, menyuruh kita, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Allah mengatakan apa jamaah dalam pada ayat ini? Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mentaati Rasulullah itu bukan maunya Rasulullah, bukan. Ya, bukan Rasul mau ditaati, bukan. Tapi ketaatan kita kepada Rasulullah semata-mata itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Dan semua yang diajarkan, yang diberikan, diajarkan Rasulullah kepada kalian, kata Allah Azza wa Jalla, apa yang Allah perintahkan dalam hal ini? Fakhudhuhu, kata Allah. Maka ambillah, maka amalkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah terhadap kalian, apa yang Allah perintahkan dalam larangan Rasulullah, Rasulullah mengatakan fantahu, maka tinggalkanlah, kata Allah Azza wa Jalla. Berarti siapa yang merintahkan kita mentaati Rasulullah? Allah Azza wa Jalla. Bukan Rasulullah tiba-tiba datang, ayo taati saya, tidak. Ayo kerjakan perintah saya. Semua yang Rasulullah perintahkan dan Rasulullah larang itu hakikatnya yang memerintahkan dan melarang adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari kepentingan dan hawa nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah. Ya, tapi Allah yang memerintahkan kita. Bahkan juga kecintaan, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukti yang sesungguhnya, bukti nyata kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, jelas-jelas Allah mengatakan dengan mengikuti Rasulullah. Jadi kalau kita ingin membuktikan apakah kita dan hamba-hamba Allah yang lainnya itu betul-betul klaimnya benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla, apa buktinya? Maka Allah menyebutkan bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah, kata Allah, dengan dia mengikuti Rasulullah. Sebesar ketaatannya kepada Rasulullah, sebesar dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebesar pula kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semakin membuktikan kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Dan kita pernah menyebutkan ayat ini disebut oleh para ulama adalah ayatul imtihan, ayat ujian. Ya, maksudnya ayat ujian adalah menjadi ujian menguji semua orang yang mengklaim bahwa dirinya betul-betul cinta kepada Allah. Apa buktinya? Mana bukti antum cinta sama Allah jamaah? Apa bukti cinta kita kepada Allah? Dan Allah menyebutkan bukti cinta seorang hamba kepada Allah dengan ittiba, dengan dia mengikuti sunnah Rasulullah, perintah Rasulullah, dia tinggalkan apa yang dilarang Rasul. Itulah bukti nyatanya cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Kita lihat jamaah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Ya, untuk dikatakan ini kepada umatnya. Umatnya yang mengaku cinta kepada Allah. Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, "In kuntum tuhibbunallah." Jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, kata Allah. Ya, Nabi diperintahkan oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah. Kita lihat jamaah, ini ayat ini jelas-jelas bukti nyata kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia membuktikannya, kata Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana dia mau mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kecintaannya betul. Ya. Berarti kalau ada orang hari ini mengatakan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, "Ana uhibbullah katsira." Saya betul-betul cinta sama Allah. Mana bukti? Ya. Antum minta buktinya kepada orang-orang atau bahkan diri antum semua. Kalau antum adalah orang yang mengklaim diri antum betul-betul cinta sama Allah Subhanahu, cinta kepada Allah Azza wa Jalla, apa bukti antum cinta kepada Allah? Bukankah cinta itu memerlukan bukti ya? Ibu-ibu ya, para istri ya. Bukan ketika ada dulu laki-laki yang datang kepadanya menyatakan cintanya kepadanya, enggak serta-merta ya para wanita itu menerima cintanya kan ya? Mana buktinya ya? Kan gitu ya, biasanya gitu ya kan?
orang yang menyatakan cinta itu, dia diminta bukti. Oh, neraktir bakso aja nggak mau, katanya cinta bisa gitu. Nggak pernah beliin baju aja cinta. Saya minta beli ini nggak dikasih. Mana cintanya, palsu, gombal gitu kan gitu ya. Kalau para wanita kan gitu. Ya. Maka Allah begitu. Begitupun Allah Azza wa Jalla. Mana bukti antum mengaku bahwasanya antum cinta kepada Allah Azza wa Jalla? Maka Allah menyebutkan bahwa bukti tanda orang-orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia buktikan betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah buktinya. Ya. Berarti bohong kalau ada orang dia ngaku cinta sama Allah, dia nggak menunjukkan buktinya dengan mengikuti Rasulullah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan pada ayat ini bahwa mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah bukan diikuti jalan Rasulullah kemana, bukan itu ya. Adalah apa? Dengan kita mentaati Rasulullah, mengikuti Rasul, mentaati Rasulullah, dengan kita mengerjakan yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr penjelasannya ayat 7 ya. Ya. Maka ittiba bukan hanya sebagai bukti seorang hamba mencintai Allah Azza wa Jalla, tapi juga Allah berikan keutamaan yang lainnya, yaitu sebab Allah mencintai. Sehingga Allah mengatakan pada ayat ini, yuhibbukumullah, dengan engkau mengikuti Rasulullah kata Allah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Masya Allah. Jadi meraih cinta Allah. Kalau tadi kita mengaku cinta sama Allah ya kan, itu pengakuan kita dengan dibuktikan mengikuti Rasulullah. Namun juga mengikuti Rasulullah kata Allah Azza wa Jalla itu adalah sebab yang terbesar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, karena Allah mengatakan yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan betul-betul mencintai kalian. Subhanallah. Jadi nggak repot, nggak susah biar kita dicintai sama Allah. Ikuti Rasulullah. Kalau antum ingin menjadi walinya Allah, bukankah semua kita ingin menjadi walinya Allah? Wali itu apa sih? Kekasih ya. Kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana untuk menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla? Mengikuti Rasulullah. Mudah. Allah kasih jalannya dengan mudah. Dengan antum berupaya secara maksimal mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nggak mungkin orang itu akan bisa mentaati Allah tanpa mentaati Rasulullah. Antum bisa ada sholat adalah sebab antum dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi antum sholat, ya bagaimana sholat yang sesungguhnya? Ya. Gimana kita akan sholat? Bagaimana kita akan betul-betul mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah tanpa mengikuti Rasulullah? Bukankah ya sholat itu yang mengajarkan Rasulullah tentunya melalui perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya, gimana kita mau mentaati Allah tanpa mentaati Rasulullah? Kita ingin mengerjakan sholat yang Allah perintahkan, tapi kita tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah dalam mengerjakan sholat. Gimana sholat? Ya. Apa ada dalam Al-Quran, misalnya dalam firman Allah dalam Al-Quran, Allah menjelaskan secara rinci bagaimana kaifiyatus shalah, bagaimana sifatus shalah, bagaimana sifat salat. Ya, di mana antum tahu apakah ada dalam Al-Qur'an salat itu dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, ya? Enggak ada dalam Al-Qur'an. Dari mana kita mendapatkannya, mengetahuinya? Dari ilmu yang kedua, yaitu sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi mengajarkan cara salat. Ya, ini menunjukkan bahwasannya as-sunnah dengan Al-Quran sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Dia dua wahyu yang Allah turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan, merinci wahyu Allah yang pertama dalam Al-Quran, mufassil wa mubayyin al-Quran. Bahwasanya as-sunnah dia mubayyin, dia penjelas, mufassil, merinci semua yang ada dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran? Sehingga antum nggak bisa sholat. Bagaimana antum sholat? Ya, sedangkan sholat itu dirinci, dijelaskan dalam sunnah. Ya, sehingga Rasulullah mengajarkan salat yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Rasulullah ajarkan mulai dari takbir, kemudian diakhiri dengan salam, diajarkan tata caranya, bagaimana ruku, bagaimana i'tidal, bagaimana sujud, apa bacaan yang harus dibaca. Subhanallah. Enggak mungkin kita bisa taat kepada Allah tanpa mentaati Rasulullah. Ya, ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ilmu. Berarti mengikuti Rasul ada ini ilmu. Ya, mengikuti Rasul berarti kita harus mencari ilmunya. Ya, maka juga menjadi sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti Rasulullah, mengerjakan perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya,
Ya, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Dengan ittiba, bukan hanya sebagai bukti cinta kita kepada Allah, tapi juga menjadi sebab dengannya Allah mencintai seorang hamba yang mengikuti sunnah. Yang ketiga adalah sebab di mana dengannya, dengan mengikuti sunnah, seorang hamba akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya. Yang tadi kita katakan, diampuni dosa-dosa itu jalan untuk menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, semuanya dengan ilmu. Semua dengan ilmu, mengikuti sunnah dengan ilmu. Ya, mentaati Allah, mentaati Rasul dengan ilmu. Ya, jangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita. Ya, di mana betul-betul menuntut ilmu agama Allah, kita berjalan, kita keluar berjalan, meniatkan ya untuk menuntut ilmu agama Allah dan mencarinya, yaitu merupakan sebab terbesar kata para ulama dari dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk ya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang besar yang dari seorang hamba nanti di akhirat. Dan itulah kesuksesan yang sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, dijauhkan dari api neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita tutup kajian kita dalam kesempatan ba'da subuh ini. Tafadhal mashkura. Nah. Ya, tamam. Bertanya Ustaz, karena ilmu agama ini kan banyak dan luas gitu. Gimana? Ilmu agama kan banyak dan luas, banyak cabangnya. Ya. Bagi kami terutama orang awam, apakah ada tahapan-tahapannya Ustaz yang dianjurkan gitu dalam mulai menuntut ilmu dengan Baik. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Ya, tentunya ilmu agama, kalau kita berbicara ilmu agama Allah adalah tentunya ilmu yang luas, tentunya pastinya ilmu yang luas. Ya, maka tentunya ada skala prioritas. Ya, ada ilmu yang wajib kita prioritaskan untuk kita menuntutnya. Ya. Maka ada ilmu yang wajib diprioritaskan untuk dituntut oleh seorang muslim. Artinya yang pertama yang harus dia dahulukan dari ilmu agama lainnya, yaitu adalah ilmu yang berkaitan tentang 3 hal. Ya. Yang pertama adalah al-ilmu bima'rifatillah, ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla, tentang keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, atau dalam bahasa lain adalah aqidah. Ya. Ketiga ini adalah yang pertama adalah ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, bagaimana nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, yang menghadirkan ya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita lebih mentaati dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan apa? Dengan yang pertama adalah mempelajari akidah kita. Ya, kalau kita mengatakan apa itu akidah, ya, maka akidah itu kata para ulama adalah arkanul iman. Arkanul iman as-sittah, yaitu rukun iman yang 6. Jadi cakupan dari akidah itu kata para ulama adalah rukun iman yang 6. Itu berbicara atau mempelajari rukun iman yang 6. Apa itu rukun iman yang 6? Ya, sebagaimana Rasulullah ketika ditanya tentang iman ya oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya akhbirni 'anil iman, ya Muhammad akhbirni 'anil iman. Lalu Rasul mengatakan apa itu iman? Lalu menyebutkan rukun iman yang 6, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Ya, Rasul menyebutkan rukun iman yang 6. Apa itu iman? Rukun iman yang 6 ini Rasul mengatakan apa itu iman? Lalu Rasul menyebutkan rukun iman yang 6 yang menunjukkan iman itu ada mencakup iman yang 6 kepada rukun-rukun tersebut, yaitu kepada rukun iman yang 6 ini. Pertama adalah beriman kepada Allah, al-imanu billah ya wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Ya, berarti itu yang kita dahulukan, kemudian baru setelahnya ya, baru belajari hal-hal yang lain. Ya, jadi itu yang kita prioritaskan.
Tapi untuk saat ini kita bisa mempelajari bersamaan ya. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan belajar ibadah misalnya. Ya. Tapi saat ini kita bisa belajar bersamaan. Tapi yang menjadi prioritas adalah akidah. Ya, akidah mungkin lebih banyak porsinya. Kemudian setelah itu ilmu-ilmu agama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, baik. Ini ada pertanyaan, apakah penuntut ilmu itu adalah orang yang belajar di tempat formal seperti sekolah agama, pesantren lain? Maka jawabannya tidak. Ya, menuntut ilmu agama Allah bisa dilakukan di mana-mana. Ya, seperti misalnya Rasulullah menyebutkan di masjid, bisa berarti tempatnya nggak harus di sekolah-sekolah yang formal, ya kan? Ya, datang dalam kajian ilmu, duduk di majelis ilmu, apakah itu di masjid, ya. Intinya selama ilmu itu disampaikan, ilmu-ilmu agama itu disampaikan, dijelaskan, lalu kita menuntutnya pada tempat-tempat yang disampaikan ilmu-ilmu agama oleh ya Allah Subhanahu wa taala, apakah di tempat yang formal atau non formal, maka termasuk dalam kategori ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi menyebutkan di masjid misalnya, ya, Nabi mengatakan man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama, ya la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allima kanat lahu ka ajri hajin taman hijjatuh. Nabi SAW mengatakan, ya, barang siapa yang pergi ke masjid, kata Nabi, ya, lihat ya, menuju masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, kata Nabi SAW, dan dia tidak menginginkan kecuali untuk belajar kebaikan, untuk belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla atau mengajarkannya, kata Rasulullah, ya, maka baginya, kata Rasulullah SAW, pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji yang sempurna hajinya. Apa itu pahala haji yang sempurna itu? Yang dengan caranya meraih pahala haji ini dengan ilmu agama Allah, dengan datang ke masjid, kemudian kita niatkan untuk belajar agama Allah atau mengajarkannya. Maka Rasulullah mengatakan pahalanya seperti orang yang menunaikan ibadah haji yang diterima hajinya sempurna hajinya. Apa itu pahala haji? Nabi mengatakan, ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, tidak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur, yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, kecuali surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, berarti termasuk tidak hanya belajar di tempat yang formal seperti di sekolah agama, di pesantren, tapi di mana-mana. Ya, ketika ilmu itu disampaikan, diajarkan, mau di rumah, di masjid dan seterusnya, maka itu termasuk bagian dari menuntut ilmu agama Allah. Ya, jadi apakah menuntut ilmu dengan mengikuti kajian juga disebut penuntut ilmu? Iya, penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu. Bahkan dulu zaman sahabat tidak ada sekolah-sekolah resmi, ya, tidak ada sekolah formal. Mereka para sahabat menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW di tempat-tempat yang tidak formal, di masjid, di majelis-majelis ketika Rasul duduk, ketika safar, bahkan ya ketika berperang mereka mendapatkan ilmu dari Rasulullah, ya kan? Mereka menuntut ilmu di mana-mana Rasulullah yang berada bersama mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, apakah kita diharuskan hanya menuntut ilmu agama saja? Apakah menuntut ilmu agama atau ilmu dunia umum justru lebih baik? Apakah menuntut ilmu agama dan juga menuntut ilmu dunia justru lebih baik? Biasanya kami ingin anak kami lebih banyak menuntut ilmu agama, namun anak masih minat dengan ilmu dunia atau umum. Padahal secara bakat anak kami kuat hafalannya. Apakah sebaiknya kami tetap memaksakan anak untuk menuntut ilmu agama? Padahal secara bakat anak kami kuat hafalannya. Apakah sebaiknya kami tetap memaksakan atau memotivasi anak untuk menuntut ilmu agama? Iya. Maka kita katakan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali menghalangi kita untuk menuntut ilmu dunia, ya kan? Tidak menghalangi. Tapi menuntut ilmu agama harus menjadi prioritas. Ya, itu yang harus kita pahamkan adalah bahwa menuntut ilmu agama, karena yang dimaksud dalam kewajiban menuntut ilmu itu adalah menuntut ilmu agama. Ya, kewajiban, berbicara kewajiban. Ya. Adapun menuntut ilmu dunia tidak sesuatu yang diwajibkan. Tapi kita katakan bahwa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban setiap muslim. Berarti setiap masing-masing kita wajib menuntut agama, itu masalahnya. Ya, berarti standar dasarnya itu
Setiap seorang muslim wajib belajar agama. Adapun belajar ilmu dunia, itu sama sekali belajar agama tidak menghalangi seorang muslim untuk belajar ilmu dunia, tidak menghalangi. Ya. Itu ya. Tapi prioritasnya yang wajib dia dahulukan, dia utamakan, dan dia raih adalah ilmu agamanya. Ya. Bahkan banyak keuntungannya ketika seorang itu telah meraih ilmu agama, ya. Dia telah punya punya dasar-dasar agama, maka ini akan menjadi sebab dia akan ketika dia meraih ilmu dunia, dia akan dasari ya ilmu dunia dengan ilmu agama, menyelamatkan dia. Betapa banyak orang ya keahliannya di ilmu dunia tapi dia kurang dalam ilmu agama menyebabkan kehancurannya. Ya malapetaka ya orang dengan dia ahli dalam ilmu dunia tapi dia minim dengan ilmu akhirat, akhirnya menjadi dokter yang curang, pebisnis yang menipu, ya kan? Dan seterusnya. Tapi ketika dia ahli dalam ilmu dunia dan telah dia prioritaskan ilmu agamanya, maka dia akan menjadi seorang dokter yang taat kepada Allah, seorang pebisnis yang jujur, ya, seorang direktur dan seterusnya yang baik, ya, dia taat kepada Allah, dia takut kepada Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Jadi itu tentunya ilmu agama itu harus tetap menjadi prioritas yang harus wajib dituntut, diraih, dimotivasi untuk anak-anak kita belajar, walaupun dia punya kecenderungan dalam ilmu-ilmu dunia tidak ada masalah, ya. Tapi tetap ya tadi yang kita katakan setidaknya akidahnya harus kita tanamkan, kita kuatkan, ya, yang menjadi prioritas ilmu yang harus dia tuntut. Baru setelah itu ilmu dunia. Ya, jadi jangan sampai nanti terbalik, ya. Karena jelas kita kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairun wa abqa. Ya, dan akhirat itu lebih baik dan lebih mengekalkan. Ya, dan yang menyelamatkan kita di akhirat adalah ilmu syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ya tetap dimotivasi untuk belajar agama. Walaupun dia mungkin ahli dalam ilmu dunia, dia punya bakat dalam kedokteran, ya, punya bakat dalam bisnis, nggak apa-apa. Ya, kita tidak menghalangi anak-anak kita untuk belajar bisnis, belajar ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu yang lainnya, tapi agama tetap harus menjadi dasar yang wajib dituntutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin cukup ya. Kita tutup dengan kafar subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.